Halo, assalamualaikum sahabat. Berjumpa lagi kita dalam pembahasan soal ilmu pengetahuan alam untuk SMP maupun MTS kelas 7 ya sahabat. Oke sahabat, kali ini kita masih membahas latihan soal kitab 6, yaitu mengenai interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kita lanjutkan soal nomor 21 ya sahabat ya. Ini soal host. Usaha laundry belakangan ini semakin banyak bermunculan. Sayangnya, usaha ini dapat memiliki dampak buruk terhadap lingkungan jika limbahnya tidak dikelola dengan tepat. Limbah cucian yang dibuang langsung ke saluran air akan mengganggu ekosistem sungai atau perairan lainnya. Berikut cara yang tepat untuk menangani masalah pencemaran adalah: A. Melarang usaha laundry membuang limbah ke sungai. B. Mengolah limbah laundry sebelum dibuang ke air. C. Menanam pepohonan di sekitar sungai. D. Menutup usaha laundry. Oke. Limbah hasil laundry ini sebaiknya kita olah dulu ya sahabat ya, agar tidak merusak lingkungan. Kemudian baru dibuang ke air, misalnya dengan menanam tanaman air seperti kangkung ya sahabat ya, karena kangkung ini dapat menyerap limbah deterjen. Atau menambahkan serbuk tawas ya sahabat ya. Tawas ini akan mengendapkan partikel-partikel pada deterjen sehingga air yang terpisah dari endapan tersebut memiliki kadar deterjen yang sedikit. Atau bisa juga dengan pengenceran ya sahabat ya. Air yang tercemar diencerkan sehingga memiliki konsentrasi lebih rendah sebelum dibuang ke saluran. Jadi, air hasil cucian laundry tidak akan merusak ekosistem air ya sahabat ya. Berarti untuk nomor 21 jawaban yang pas itu adalah yang B ya sahabat ya. Mengolah limbah laundry sebelum dibuang ke air. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 22. Berikut syarat suatu zat disebut sebagai polutan adalah: A. Berada pada waktu yang pas. B. Berada pada tempat yang tidak sesuai. C. Kadarnya berada di atas ambang atau di bawah ambang. D. Menimbulkan efek yang baik pada jangka pendek dan jangka panjang. Oke, yang ditanya syarat suatu zat disebut sebagai polutan ya sahabat ya. Polutan ini adalah zat atau bahan yang dapat menimbulkan pencemaran ya sahabat ya. Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila jumlahnya ini melebihi batas normal serta berada pada tempat dan waktu yang tidak tepat ya sahabat ya. Polutan ini dapat berupa debu atau panas, bahan kimia, suara makhluk hidup, atau suatu bahan yang dihasilkan makhluk hidup. Berarti untuk nomor 22 jawaban yang pas itu adalah yang B ya sahabat ya. Berada pada tempat yang tidak sesuai. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 23. Ini juga soal host ya sahabat ya. Perhatikan zat berikut: 1 CO2, 2 SO2, 3 SO3, 4 NO3. Zat yang dapat merusak logam adalah: Oke, zat yang dapat merusak logam ini berupa gas SO2 dan SO3 ya sahabat ya. Hal ini berkaitan dengan hujan asam ya sahabat ya. Gas SO2 akan menjadi SO3 jika bereaksi dengan oksigen di udara dan membentuk garam sulfat jika bereaksi dengan logam ya sahabat ya. Uap air di udara akan bereaksi dengan SO2 membentuk asam sulfit, dan jika uap air bereaksi dengan SO3 akan membentuk asam sulfat. Jadi jika asam sulfit dan asam sulfat ini turun ke bumi bersama dengan air hujan, akan terjadi hujan asam ya sahabat ya. Dampak hujan asam ini diantaranya tumbuhan dan hewan mati serta rusaknya bangunan. Berarti untuk nomor 23 jawaban yang pas itu adalah yang C ya sahabat ya, nomor 2 dan nomor 3. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 24. Logam berat akan berbahaya dan dapat menyebabkan pencemaran jika masuk ke dalam perairan. Berikut salah satu logam berat berbahaya adalah: A. Kadmium, B. Natrium, C. Helium, D. Barium. Oke, logam berat yang berbahaya jika masuk ke perairan itu adalah kadmium, kemudian raksa, dan timbal ya sahabat ya. Berarti untuk nomor 24 ini jawaban yang pas itu adalah yang A ya sahabat ya, kadmium. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 25.
Contoh dari polutan yang disebut biodegradable adalah A. Plastik dan kaca, B. Pestisida dan logam, C. Sampah sayuran dan kulit buah, D. Sampah sayuran dan botol minuman. Oke, yang ditanya contoh dari polutan yang disebut biodegradable ya sahabat ya. Biodegradable ini adalah polutan yang dapat diuraikan secara alami oleh dekomposer. Berarti yang termasuk ke dalam polutan biodegradable ini adalah sampah sayuran dan kulit buah. Jadi untuk nomor 25 jawaban yang pas itu adalah yang C ya sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita masuk ke soal esai bagian B ya sahabat ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. 1. Akuarium, kolam ikan, dan sawah merupakan contoh ekosistem buatan. Bagaimanakah sifat-sifat ekosistem buatan? Oke, ditanya sifat-sifat dari ekosistem buatan ya sahabat ya. Yang pertama, keanekaragaman spesies dan genetiknya ini rendah. Kemudian memiliki rantai makanan yang sederhana atau pendek dan tidak kompleks ya sahabat ya. Karena spesies lain yang dianggap sebagai gulma atau huma akan dibunuh. Kemudian yang ketiga, memiliki siklus nutrisi yang tidak lengkap. Selanjutnya, tumbuhan dan hewan yang hidup pada ekosistem buatan ini membutuhkan bantuan manusia untuk melakukan pertumbuhan, perkembangan, dan pertahanan hidup ya sahabat ya. Kemudian selanjutnya, ekosistem buatan ini memiliki komponen abiotik dan biotik yang melibatkan teknologi buatan manusia ya sahabat ya. Kemudian ekosistem buatan ini memiliki komponen yang kurang lengkap, memerlukan perawatan dan pemeliharaan, mudah tercemar, dan memerlukan subsidi energi. Nah, itu beberapa sifat dari ekosistem buatan ya sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Mengapa fitoplankton memegang peranan penting dalam ekosistem perairan? Oke. Fitoplankton ini memiliki peranan penting dalam ekosistem perairan ya sahabat ya. Karena fitoplankton ini menjadi produsen primer dan menjadi dasar dari rantai makanan dari ekosistem perairan. Selanjutnya, fitoplankton ini memiliki sensitivitas yang dapat menjadi parameter ekologi ya sahabat ya, yang digunakan untuk menggambarkan kondisi dan kesuburan perairan. Selanjutnya, fitoplankton ini dapat memberikan informasi terkait masuknya nutrisi dan polutan ke perairan ya sahabat ya. Serta fitoplankton juga bisa menjadi indikator dari parameter perairan karena dampak yang diakibatkan dari aktivitas manusia seperti pencemaran logam berat dan polusi organik yang terjadi di perairan ya sahabat ya. Oke sahabat, itu beberapa peranan penting fitoplankton dalam ekosistem perairan ya sahabat ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Apakah peranan cahaya matahari dalam ekosistem darat? Oke, ditanya peranan cahaya matahari dalam ekosistem darat ya sahabat ya. Yang pertama, cahaya matahari ini berfungsi sebagai energi utama dalam proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan ya sahabat ya. Kemudian cahaya matahari ini mempengaruhi suhu lingkungan yang terdapat di ekosistem darat. Kemudian tumbuhan yang memiliki klorofil, ini biasanya tumbuhan hijau ya sahabat ya, dapat mengubah energi matahari menjadi energi kimia dan energi ini akan disimpan dalam bentuk nutrisi. Kemudian karbohidrat yang terbentuk selama terjadinya proses fotosintesis membutuhkan adanya energi dari cahaya matahari ya sahabat ya. Karena karbohidrat ini merupakan sumber utama yang dibutuhkan dalam rantai makanan di ekosistem. Selanjutnya, cahaya matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam mengolah karbon dioksida menjadi oksigen yang bermanfaat untuk hewan di ekosistem ya sahabat ya. Cahaya matahari membantu hewan yang berada di ekosistem darat ini dalam menghangatkan atau menjaga keseimbangan suhu tubuhnya ya sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Mengapa migrasi hewan mempunyai peranan dalam perubahan populasi? Oke. Migrasi hewan ini memiliki peranan penting dalam perubahan populasi karena
Migrasi ini membantu populasi dalam mencari dan menemukan daerah yang memiliki sumber makanan melimpah ya sahabat ya. Kemudian meningkatkan habitat yang telah memburu dan menjajah habitat baru yang cocok untuk kehidupannya, serta menemukan lingkungan yang baik untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangbiakan untuk populasi tersebut. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Apa akibat yang ditimbulkan jika dalam jaring-jaring makanan semua organisme yang berfungsi sebagai konsumen dua mati? Oke, yang ditanya akibat jika dalam jaring-jaring makanan konsumen tingkat 2 ini mati ya sahabat ya. Jika konsumen 2 pada rantai makanan mati, maka jumlah dari produsen akan mengalami peningkatan karena produsen ini merupakan makanan dari konsumen 1 ya sahabat ya. Sedangkan jumlah dari konsumen 3 akan mengalami penurunan karena konsumen 2 tidak ada pada rantai makanan. Oke sahabat, cukup sekian dulu pada part kali ini. Kita lanjutkan pada part selanjutnya. Terima kasih sahabat, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.